pasal 3 ayat 16. Tolong ditampilin ya, tolong tampil. Nah ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tadi kan kita harus menikmati kasihnya Tuhan, lagu tadi, pujian tadi. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seringkali kita berpikir hidup yang kekal berarti aku nggak mati-mati dong, hidup kekal. Bener Bapak Ibu, kita tidak akan, manusia itu tidak akan mati ya, dia akan mengalami hidup kekal. Pada waktu dia dipanggil pulang, tubuh jasmaninya tinggal di bawah tanah, tapi roh dan jiwanya dia kekal. Nah, seringkali orang berpikir bahwa hidup yang kekal adalah hidup selamanya. Benar Bapak Ibu, hidup selamanya. Tapi orang berdosa pun yang tidak bertobat terima Tuhan Yesus, dia pun hidup yang kekal. Tidak mengalami apa istilahnya? Kan ada orang yang pandangan begitu orang udah mati di bumi ini, udah hilang. Enggak, ya enggak. Dia akan menghadapi hukuman kekal. Nah, seringkali kita salah kan. Makanya dalam perjalanan kekristenan kita, yang penting percaya Tuhan Yesus. Ada jaminan mati masuk surga, gitu kan. Kadang-kadang kita cuman stop sampai di situ, benar nggak? Ya udahlah, nggak usah macam-macam. Yang penting percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat jaminan hidup yang kekal di sorga. Nah, seringkali kita pikir sudahlah dapat jaminan. Kita hidup seperti biasa, kita hidup seperti nggak kenal Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca apa sih yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Tadi apa benar yang saya cerita, hidup selamanya. Tapi kalau kita baca ya di dalam Alkitab apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hidup kekal, ya kita akan boleh terkaget-kaget. Ya, yuk kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Saya bacain ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus berkata, kita akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi seakan-akan nggak menyinggung soal mati hidup loh Bapak Ibu. Ya enggak. Ini menyinggung soal apa nih Bapak Ibu? Hubungan, pengenalan. Ya, kita terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk mengampuni semua, menggantikan kita, ya, menanggung semua dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah, sehingga kita dengan Bapa surgawi mempunyai hubungan, nggak ada pembatas lagi. Dulu hubungan kita dengan Bapa surgawi terbatas karena ada dosa yang menghalangi kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia katakan dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dia menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Agar tidak ada pembatas lagi, tidak ada lagi yang menghalangi untuk kita mempunyai hubungan yang akrab, yang intim, yang harmonis dengan Bapa surgawi. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kekristenan kita jangan berhenti, jangan percaya Yesus. Kita harus terus melangkah. Kenapa? Karena Bapa ingin kita itu memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Nah, kalau kita baca di Alkitab, ya, kalau kita baca di Alkitab semuanya berbicara tentang hubungan. Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan untuk apa Bapak Ibu? Untuk tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada Roh Kristus ada Roh Allah yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam kita. Bapak surgawi berkata, tubuhmu adalah bait Allah.
Roh Allah di dalam kamu. Ya enggak? Terus Allah disebut apa? Allah Immanuel. Allah yang apa? Beserta dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia mau bersekutu dengan kita. Dia mau memimpin hidup kita. Bahkan dia mau menjadi hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di Alkitab, cerita macam-macam Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Terus Tuhan Yesus berkata begini. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus ngomong, kita kan takut ya, dunia akan datang gimana nih? Ya, akan ada penyakit-penyakit lagi yang tidak akan ketemu obatnya. Akan terjadi resesi, kesulitan ekonomi dan macam-macam. Bapak Ibu kalau baca di berita di TikTok, di YouTube udah pasti itu banyak. Ya, ada apa namanya? Macam-macam lah Bapak Ibu, ya, mata uang yang akan diubah, diganti jadi digital, macam-macam semua yang menakutkan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku sudah mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Kalau kita menjadikan Yesus hidup kita loh, ya, jangan kita jalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Jangan kita hidup dengan diri kita sendiri, untuk kekuatan kita sendiri. Kita hidup membiarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita akan hidup di dalam kemenangan. Karena Tuhan Yesus ngomong, aku sudah mengalahkan dunia. Loh, kalau engkau sudah mengalahkan dunia Tuhan, aku mau Tuhan, ya enggak, engkau menjalani hidupku, benar enggak? Supaya aku pun bisa mengalahkan dunia. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, ya, dengerin khotbah deh. Ya, khotbah kan sekarang banyak kan. Bapak Ibu mau cerita khotbahnya tentang apa aja ada di YouTube. Mau siapa pembicaranya ada. Tapi kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak punya hubungan akrab dengan Tuhan, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, itu akhirnya jadi cuman teori di kepala. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukannya. Nah, pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, kita terima, ya, apa, penggerak, motivasi, ya, di dalam hati kita yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat, yuk kita baca, ya, kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 13. Nah, di sini dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, yang mengerjakan kita jadi taat kepada firman Tuhan, ya, yang menyebabkan kita jadi mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, saya percaya kita akan gagal. Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu sama istri suami harmonis, besok aja udah mungkin tegang-tegangan loh. Ada soal kecil tegang, ya, padahal suami kasihlah istri, istri tunduklah kepada suami. Mungkin anak dengan orang tua sama. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi pada waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, maksudnya bersekutu apa? Kita nyediain waktu khusus berdoa untuk Tuhan. Kita nyediain khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Kehidupan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dia menggerakkan yang ada di dalamnya apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang ngerjain loh. Di dalam kita yang membuat kita bisa taat. Allah yang mengerjakan membuat kita bisa mengasihi musuh kita. Allah yang mengerjakan di dalam kita yang membuat kita melepaskan semua ikatan-ikatan dosa. Jadi kalau kita nggak pernah hidup, ya, atau Bapak Ibu yang mungkin, ya, sekarang sedang mengalami pergumulan, ya, aku nggak bisa lepas dari ikatan ini. Mungkin ikatan dari obat-obatan, dari apapun juga yang Tuhan larang. Saya menganjurkan Bapak Ibu, banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak menyediakan waktu untuk Tuhan.
Kalau kita dengan kekuatan kita nih, mau menghancurkan kebiasaan kita, ya, ikatan dosa lah, ya. Saya percaya Bapak, sebulan berhasil, bulan depan pasti jatuh lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata gini loh, Tuhan Yesus berkata gini, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, dia katakan apa? Kamu akan berbuah lebat. Berbuah apa ini? Berbuah buah roh. Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup di dalam kekudusan, karena aku berasa aku nih banyak yang belum beres nih, banyak yang najis. Aku belum bisa memaafkan seseorang, ya enggak? Aku sudah berdoa, kalau ingat orang itu muncul lagi emosinya. Saya cuma bisa kasih nasihat sesuai firman Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, buah roh itu muncul sendiri. Ada kasih. Kasih itu berarti apa? Mengampuni. Ada apa lagi? Damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kemurahan. Kalau kita pelit nih, misalnya kita pelit ya, bergumul nggak? Bapak Ibu bergumul pelit nggak? Ya, ada yang bergumul pelit, Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa, bagaimana? Yang melakukan tindakan apa? Percaya Bapak Ibu, agak lama pasti politik muncul lagi. Tapi begitu Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, kemurahan Tuhan, buah roh muncul. Nggak tahu gimana loh. Ya, kalau ngelihat orang kesusahan, ya, tiba-tiba jadi kayak murah hati gitu. Caranya gimana? Nggak ngerti saya juga. Itu alamiah. Itu hukum alamiah. Kalau pohon, ya, kalau pohon itu disiram, dikasih pupuk, dia akan menghasilkan buah sendiri. Itu udah otomatis. Nah, yang kasih pupuk berarti kita berusaha dong kasih pupuk sirup. Loh, kalau perumpamaan pokok anggur kan dibilang siapa? Pengusahanya siapa? Bapak. Kita hanya sebagai ranting, hanya melekat, terima, ya. Nggak tahu gimana Bapak Ibu, ya. Bagi yang masih terikat dengan kenajisan, dengan dosa, ya. Saya kasih tahu, ya, Bapak Ibu banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Terima impartasi kekudusan Tuhan. Pada waktu kekudusan Tuhan menguasai kehidupan kita, kita merasa jijik dengan dosa yang kita lakukan. Pada waktu kita merasa jijik, kuasa Tuhan melepaskan kita. Bagi Bapak Ibu yang susah mengampuni orang, sudah mendarah daging, sampai lupa bahwa sebetulnya kebencian itu masih ada. Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, ya, prioritaskan bersekutu dengan Tuhan, prioritaskan baca firman Tuhan, berdoa, ya, menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada waktu hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, Dia menumbuhkan apa? Kasih dalam hati kita. Nggak tahu gimana Bapak Ibu, yang lama kelamaan kok aku udah nggak terlalu ketemu orang itu, aku udah nggak sakit hati lagi ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah, terus terang Bapak Ibu, ya. Saya ingat sekali Bapak Ibu, waktu saya masih kerja di satu perusahaan, ya, bagaimana tuh karyawan yang saya percaya, yang katanya Kristen aktif di gereja, semua ngerjain ya, main duit, ya, bikin bon palsu, ya nggak. Terus kalau ketemu saya, ya, di mana, di cengbengan, di rumah makan, wah, mungkin dia tahu saya juga Kristen, wah, Pak Is, dalam hati gue pukul loh, serius Bapak Ibu, kurang ajar loh, ya nggak, kamu bisa kayak begini gitu ya, ya nggak, sampai seperti itu. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau mengampuni, saya menyediakan waktu untuk Tuhan. Lama kelamaan gak tahu gimana, nggak tahu kejadian gimana, ketemu sama dia, halo Pak Is, ya halo, saya salaman, dan saya lihat kok udah nggak ada sakit hati lagi, tapi bisa hilang, ya, bisa hilang. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan ingin memberkati kita. Dia ingin kita hidup sebagai pemenang, ya. Dia ingin kita keluar sebagai pemenang. Dia kasih tahu caranya, hidup kekal. Nah, aku datang untuk memberikan hidup kekal. Hidup kekal apa? Bukan hidup selama-lamanya saja, benar. Tapi hidup di mana kamu mengenal Allah yang benar, mengenal
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal berarti apa? Kamu harus menyediakan waktu. Benar nggak? Bapak Ibu, kalau kita mau kenal orang, mau akrab sama orang, nggak mungkin kita nggak deket sama orang itu kan? Ya nggak? Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kita harus mendekatkan diri. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Tuhan, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Saya kadang-kadang berpikir loh, ya nggak? Tuhan tuh selalu ingin kita mengambil langkah dulu. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tuhan bilang, aku sudah buka pintu lebar-lebar buat kamu. Tinggal kamu mau melangkah nggak? Mau masuk nggak di dalam persekutuan dengan aku? Dikatakan Tuhan membuka pintu kasih karunia, ruang Maha Kudus dibuka. Dikatakan kata, masuklah nak, terimalah kemurahanku. Kitanya nggak mau masuk. Kitanya mau di luar saja. Ya, kita nggak menikmati kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi dikatakan, masuklah nak, terima kasih karunia dan anugerahku. Ya, maka dikatakan kamu akan hidup berkemenangan. Bapak Ibu, satu lagi yang saya ingin sampaikan, kita ini sebetulnya, ya, Tuhan kasih harta pusaka, benar nggak? Kan kamu akan menerima warisan, ya, 2 kali lipat kalau Bapak Ibu baca. Sebetulnya warisan harta pusaka kita apa sih? Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Abraham itu dikatakan, Abraham, atau kita buka deh, ya. Nah, ini menarik di Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 1. Yuk kita buka. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, nanti Bapak Ibu lihat, Tuhan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, akulah upahmu yang besar. Nanti Bapak Ibu lihat, Tuhan bilang, aku nih upah kamu. Kalau kamu sudah dapat aku, kamu semua beres. Suku Lewi, Bapak tahu suku Lewi, Bapak Ibu ya, ada 12 suku bangsa Israel. Pada waktu dipimpin Musa, ya, 11 suku itu berontak, menyembah berhala. Pada waktu Musa naik bertemu dengan Tuhan untuk menerima hukum Taurat, bukan ditinggal berdoa, berjaga-jaga, ya. Ini dia pesta, dia bikin patung lembu emas, dia sembah, dia pesta, mereka pesta gila-gilaan. Sampai dikatakan di situ mereka melakukan hubungan badan secara liar kayak binatang. Hanya satu yang menghindar dari itu, suku Lewi. Sampai Tuhan berkata, ini suku dikhususkan buat aku. Pada waktu bangsa Israel dibagi-bagi warisan kan, pustaka dibagi-bagikan. Suku Efraim dapat tempat ini, suku Yehuda dapat ini. Tuhan berkata kepada suku Lewi, untuk kamu, akulah warisannya. Akulah yang menjadi warisan kamu, harta pusakamu. Kalau kita disuruh pilih mana tuh Bapak Ibu? Kalau kita nggak akrab, nggak kenal Tuhan, ya mendingan punya tanah lo luas gitu nggak? Ya. Tapi suku Lewi mempunyai hak privilege, hak khusus. Hanya boleh dia melayani Tuhan. Hanya suku Lewi yang melayani Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu, kita ditentukan warisan kita adalah Tuhan. Dikatakan engkau adalah imamat rajani, imam-imam dan raja-raja yang melayani Tuhan. Yang dikatakan kita ini pusaka milik, kita ini pun milik pusaka Tuhan. Dan kita, bagian kita adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, pada waktu bangsa Israel kan dapat tanah pusaka kan, tanah Kanaan, benar nggak? Itu milik pusaka yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan dikatakan si Yosua disuruh merebut tanah yang menjadi warisan, menjadi pusaka. Bapak Ibu, di tanah pusaka Yosua itu masuk tanah perjanjian itu bukan santai, dia harus berperang. Berperang, Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, dia mesti mengalahkan 31 raja yang ada di Kanaan. 31 raja. Dia, Tuhan berkata, kamu hancurkan, kamu binasakan semua kamu raja-raja itu, supaya kamu dapat hidup damai di tanah perjanjian. Cuman bangsa Israel
Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, dikatakan apa? Bangsa Israel itu bermalas-malasan, ya, merasa cukup, ya, hanya punya tanah secuil, di sisinya ada bangsa lain yang ngerongrong. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin menikmati pusaka kita apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Benar nggak? Ya, keintiman kita dengan Tuhan. Dikatakan kita nggak bisa santai. Kita nggak bisa santai. Kita harus berjuang, ya, merebut. Ini loh, di hati kita nih loh, di hidup kita ini banyak loh raja-raja. Raja-rajanya misalnya apa? Egois tuh raja loh, ya. Ketakutan, kekhawatiran, apalagi kebusukan, macam-macam. Itu ada banyak di dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu bayangin aja kalau kita mau baca Alkitab dari handphone. Ya, nggak lama WA masuk, ting tung. Dari istri gitu ceritanya. Kalau nggak dibaca ntar marah-marah gitu ceritanya. Kamu nggak baca kok? Dibuka dulu, baca dulu. Di bawahnya ada lagi. Terus udah gitu, ada yang ngirimin TikTok. Dibuka TikTok. Ya nggak, sampai ngantuk. Tadi mau ngapain ya? Lupa saya. Mau baca Alkitab tadi sebetulnya. Loh, saya ngalami loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bilang nggak bisa ini. Ini mesti dikalahkan ini. Kenikmatan nonton TikTok atau apa tuh mesti dikalahkan. Kalau udah jam segitu kita mau sediain waktu, Tuhan sediain. Benar Bapak Ibu. Kalau kita ikutin, tiba-tiba udah ngantuk, tidur. Besok bangun lagi, hampir sama yang kita lakukan. Ini harus dilawan. Kenikmatan hidup, kenikmatan dunia ini loh. Benar nggak? Kenikmatan mata loh. Iya nggak? Nonton TikTok, ya YouTube, kenikmatan loh. Iya nggak? Bapak Ibu merasa nikmat nggak? Ya? Kalau enggak sih saya curiga. Orang aja yang nonton TikTok katanya sampai miliaran kok. Dan paling banyak di Indonesia yang suka nonton TikTok katanya. Iya enggak? Pasti Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita harus perangi keinginan daging kita nih. Keinginan daging perangi. Ini raja. Keinginan daging itu raja dalam hidup kita. Harus dikalahkan. Agar apa? Kita bisa merebut pusaka kita. Maksudnya apa? Hubunganku dengan Tuhan tidak terganggu. Dia benar-benar memiliki aku dan aku memiliki dia. Dia hidup di dalam aku hidup di dalam dia. Dan pada waktu kita hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam kita, kita bisa berkata, siapakah lawan kita? Yesus berkata, ya enggak, aku sudah mengalahkan dunia nak. Jangan, dipakai Yesus berkata begini loh di kitab Matius. Kalau kamu mendengar deru perang di mana-mana, kerusuhan apapun juga dibilang, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Dia bilang, karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan cuma bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Kalau saya dengar begitu, saya bilang, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau. Karena aku percaya, kalau aku tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam dunia, aku pasti mengalahkan dunia. Amin. Kesengsaraan pasti kita alami loh. Dikatakan tadi di Mazmur 91, dia melepaskan kita dari kesengsaraan, dari kesesakan. Artinya apa? Kita pun akan mengalami. Tapi jangan takut. Kalau kita membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja menjadi hidup kita, seperti di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita biarkan Kristus yang menjadi hidup kita, nah, kita akan bisa menghadapi semua dan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Kesesakan, penderitaan, jangan pikir kita bebas. Ya, sekarang aja kita ngalamin kan. Kita mengalami tekanan, ekonomi, impitan, sakit, penyakit. Kok nggak ada bedanya dengan orang lain? Ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Paulus bilang, selama kita hidup di kemah yang lama ini loh, kita nggak akan lepas. Yang dari namanya sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, tekanan nggak bakal lihat. Nonsen kalau orang berkata, ya, wah, aku terima Yesus, pasti nggak ada kesengsaraan, nggak ada penderitaan. Nonsen. Pasti kamu alami, karena kamu tinggal masih dalam kemah yang lama, yang akan kita tinggalkan diganti dengan kemah yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Selama kita masih hidup di sini, kita akan mengalami. Tapi Tuhan janji, Dia beri kemenangan kepada kita, Dia beri kekuatan kepada kita, asal kita mau melekat sama Dia, mau menyediakan waktu
untuk bersekutu dengan Dia, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab firman Tuhan, kita berdoa khusus tanpa gangguan, ya, tanpa musuh-musuh mengganggu kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, biarkan Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Amin. Mungkin hubungan kita dengan anak-anak kita nggak harmonis, ya. Kita penuh dengan sakit hati dengan anak-anak, atau juga dengan orang tua, atau dengan suami atau istri. Bapak Ibu, saya sediakan, saya terus terang di singkapan saya baru ngerti. Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, kita bilang, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau. Aku persilakan Engkau tinggal di dalam aku, Tuhan. Ya, aku percaya pada waktu aku tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku akan menghasilkan buah yang membawa aku di dalam kemenangan. Bapak Ibu mungkin kita mengalami kekhawatiran yang sangat besar di tengah-tengah sekarang. Jangan bingung, jangan takut. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, sediain waktu loh dengan Tuhan. Loh, berarti kita nggak usah kerja, Bapak Ibu. Ya, ini satu lagi contoh bagus. Ya, Bapak Ibu pelajarin dari cerita ini loh. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, cerita tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 40. Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ini pakai Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja. Suruhlah dia menolong saya. Marta jawab Tuhan, engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia. Nah Bapak Ibu, saya tuh suka baca ayat ini, suka bandingin dengan versi-versi yang lain ya. Karena pengertiannya jadi kaya gitu. Jadi kalau saya melangkap begini Bapak Ibu, ini pertama Yesus datang, Maria Marta ini ceritanya menyediakan makanan, dapur kan. Tapi pada waktu saat Yesus mulai duduk, mulai berkhotbah, ya dengar ini. Pada waktu Yesus duduk dan dia mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, si Maria ini langsung tinggalin. Berat. Dia duduk di kaki Yesus. Dikatakan dia menyimak dengan hati-hati, dengan benar semua yang Yesus perkatakan. Marta ya. Marta nggak peduli. Padahal pada waktu itu Tuhan ingin menyampaikan isi hati dan kebenarannya. Maria langsung tinggalkan semua. Dia langsung duduk di bawah kaki Yesus. Dia nyimak setiap perkataan Yesus. Marta nggak peduli. Aku masak. Akhirnya kesal sendiri. Ya, kesal sendiri. Akhirnya apa? Nyalain orang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sering nyalain orang, cari kesalahan orang, hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan hubungan kita sama Tuhan gak bener. Biasanya kita suka senang gitu kan? Iya gak? Kita yang capek mau kerja sendiri, kecapean terus nyalain orang. Kamu enak aja ngebantuin. Nah, kayak gitu loh. Nah, si Marta seperti itu. Tapi begitu dia mengadu ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngomong begini, Marta, Marta, engkau terlalu menyibukkan dirimu. Engkau gak tahu prioritas yang penting. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Kita kegiatan sehari-hari lakukan, tapi tetap hati kita berpaut dengan Tuhan. Hati kita berpaut dengan Tuhan. Sampai suatu saat Bapak Ibu lagi mengerjakan sesuatu nih, tiba-tiba ada Roh Kudus ngerakin. Aku ingin kamu berdoa, ceritanya gitu ceritanya. Bapak Ibu, kalau saya belajar, saya baca nih dari Marta Maria, Tuhan langsung tinggalkan. Apa yang hendak kau katakan Tuhan? Apa yang hendak kau ajarkan padaku Tuhan? Aku mau menyimak. Nah itu Bapak Ibu, jangan kita masa peduli, ngapa sebodoh, lagi asik nih, lagi nonton TikTok, YouTube, lagi nonton Netflix, lagi asik. Bapak Ibu, pada waktu Roh Kudus berbicara dalam hati kita, ya, tiba-tiba Bapak Ibu digerakin untuk doa. Bapak Ibu ambil tindakan sikap, matiin TV-nya, tutup handphonenya,
datang ke Tuhan, menyimak apa yang hendak Tuhan sampaikan. Mungkin Tuhan suruh baca satu pasal, tiba-tiba Tuhan suruh baca satu buku, atau tiba-tiba Tuhan suruh dengerin, nah khotbah ini lo dengerin, datang, dengerin. Itu yang membuat persekutuan kita dengan Tuhan jadi hidup. Ya, saya belajar Bapak Ibu, siapapun yang ngomong selama saya ini, ya, saya coba dengerin. Siapa tahu ada satu kalimat, satu perkataan, atau satu pengertian yang tiba-tiba keluar, dan saya percaya itu bukan orang itu yang ngomong. Roh Kudus tiba-tiba pakai orang itu buat ngomong, dan itu saya catat. Itu yang rema, pewahyuan yang Tuhan berikan buat kita, dan itu yang membuat hidup kita jadi segar, kuat, melewati hari-hari. Saya sudah beberapa kali Bapak Ibu cerita ya, saya ini senang baca Bapak Ibu, dan saya terus terang banyak diberkati dari bacaan-bacaan saya. Tiba-tiba kalau saya lagi duduk pulang, Tuhan apa yang hendak kau bicarakan pada hambamu, apa yang hendak kau ajari. Tiba-tiba ngeliat satu buku, saya baca, ambil bukunya itu dibaca 2 kali, 3 kali ya. Jadi kalau ngeliat buku saya, mau minjem buku saya, Bapak Ibu jangan kecewa deh. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak bisa baca tulisan aslinya lagi. Ya. Udah penuh dengan lingkaran, buletan, garis gitu loh ya. Saya baca lagi, dan saya dikuatkan. Dan saya tutup, terima kasih Tuhan. Udah saya taruh, mungkin satu bab, mungkin satu alinea saya baca, tapi saya ikutin Roh Kudus mau kemana. Karena itu yang membuat kita ya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita boleh memasuki hidup yang kekal. Amin. Hidup dalam persekutuan. Melalui bacaan itu saya bisa mengangkat tangan saya memuji menyembah Tuhan. Saya bisa deklarasi, ya, saya doakan Tuhan, saya doakan firman ini jadi, ya, saya deklarasikan, saya doakan yang semua orang-orang yang saya kenal, saya bantu doa, saya doakan dengan ayat-ayat atau dengan pengertian yang baru. Itu meresap masuk ke dalam saya. Jadi kita hidup sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi jangan puas hanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar, kita dihapus dosa-dosa kita. Tujuan dihapus dosa kita untuk apa? Untuk kita memiliki hubungan yang tanpa batas dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita dikasih pintu jalan terbuka, tapi kita gak mau gunain untuk persekutuan dengan pribadi, dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, nah aku mati loh di kayu salib, aku ini menderita untuk menanggung dosa-dosa kamu. Bukan sekedar kamu masuk surga, tapi agar kamu memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali seperti Adam dan Hawa pada waktu belum jatuh ke dalam dosa. Amin. Hidup yang kekal, Yesus berkata, ya, supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan saja pada waktu kita mati masuk surga, tapi di dunia ini, di bumi ini, kita bisa mengalami hidup yang kekal. Yaitu apa? Kita hidup di dalam persekutuan yang benar, yang hidup dengan Tuhan, di mana Dia menjadi Tuhan kita, Dia memerintah hidup kita, Dia menjadi hidup kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Pada waktu itu terjadi, kita akan menghasilkan buah roh. Apa? Kasih. Jadi orang yang mudah mengampuni. Jadi orang yang ada apapun juga kesulitan, ada sukacita di hati. Masalah ruwet, ada damai sejahtera di hati. Ada hikmat yang dari Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita, yang kadang-kadang kita gak kepikir. Makanya si Yosua disuruh apa? Kalahkan 31 raja di Kanaan agar kamu hidup dalam damai sejahtera. Karena pada waktu kita hidup dengan damai sejahtera, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, hati kita nggak bergolak, ya, bergolak. Baru mikirin, baru mau baca Alkitab kepikiran, ya nggak? Orang lagi utang, misalnya kan, waduh, ya nggak? Tapi pada waktu Tuhan, aku serahkan utangku ke dalam tanganmu, ya. Atau pada waktu kita lagi mau siapin, tiba-tiba muncul wajah orang yang kita benci, 7 turunan, ya nggak? Akhirnya mengabad. Kalahkan semua kepahitan, sakit hati, kebencian, semua kalahkan. Agar Yesus menjadi Raja sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Dan itu yang menjadi warisan kita. Hidup yang kekal, harta pusaka kita
adalah kita mengenal Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin.